Ibu mandikan berapa kali? 2 kali Pak Ustadz. Dulu sekali waktu dia masih bayi, dan jenazahnya saya juga yang memandikan. Saya ketemu. Pendidikan kita sampai akhir hayat. Dan ketika sudah selesai, kita yang selesai atau dia selesai, disitulah baru kita mendapatkan kebahagiaan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, nanti kami akan satukan mereka di surga Jannatul Firdaus. Insyaallah dengan kasih sayang kita ini, kita akan bersama dengan keluarga kita di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari mulai awal sampai akhir, saya mulai tadi jam 3 dan sekarang berakhir jam 4, 60 menit dalam parenting, baru muqaddimahnya. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Ini ada beberapa pertanyaan, banyak sekali pertanyaannya. Saya berapa menit lagi waktu Ustaz Atta? Yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya bawa pulang. Nanti saya rekam, saya masukkan upload ke channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Berapa menit Ustaz Atta? Hah? 90 menit? 5 menit? Saya ingin bertanya bagaimana cara mengajarkan anak sejak dini tentang tanggung jawab, menjaga kepercayaan dan kejujuran. Anak-anak ini ngeles. Kemarin, Hazik hafalannya mana? Sekolah gimana hafalan? 28, 29, 30 wah. Baca juz 29. Batuk. Nah mulai. Adiknya pun gitu. Sholat, 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 kata ustazah nyuruh Sami. Sholat, sholat, apa kata dia? Bocor, bocor. Maksudnya pempes dia bocor kena kencing, jadi dia nggak boleh sholat. Lama saya merenung. 2 tahun pun tahu pula ngasih tahu pempes bocor. Suruh lagi yang kedua. Sholat, sholat, sholat. Apa kata dia? Pipis. Ketiga. Sholat, sholat, sholat. Paling mantap. Sudah tadi sama babah. Anak-anak ini pandai. Maka jangan pernah bosan memberitahu, mengasih tahu dengan bahasa kelembutan ibu. Bahasa bapak dengan bahasa ibu tak sama. Ibu adalah bagian, anak itu bagian dari diri ibu. Ajaib sekali. Dari tidak ada menjadi ada, dari darah daging ibu, dari badan ibu bisa keluar manusia yang baru. Kan unik itu. Ini sehebat-hebatnya laki-laki nih, nggak pernah dari badan ini keluar makhluk. Nggak pernah, kecuali cacingan. Perempuan itu kalau direnungkan, dari nggak ada menjadi ada, bisa membesar, keluar satu makhluk dari badannya. Anaknya itu adalah hakikat dirinya. Maka kalau ada ibu yang tidak kenal anaknya, berarti anaknya itu dulu masuk dalam tabung gas. Kok bisa nggak kenal dia sama anaknya? Nah maka diberikan dia tanggung jawab, diberikan dia. Ustadz, masa Ustadz kasih tanggung jawab ya? Babah pergi dakwah, kasih makan ikan, kasih minum bunga, ngaji, sholat, video call, buat video pendek, ikannya udah makan, bunganya udah minum, udah jaga rumah, udah ngaji sama kakak-kakak, udah sholat, sehingga pikiran dia berbagi. Yang pertama dia rindu, dia sayang, satu lagi ada tanggung jawab dari kecil. Allah bisa karena biasa. Bagaimana tips mendidik anak agar menjadi soleh dan solihah? Itulah yang udah dijelaskan selama 1 jam tadi. Apakah karakter ayah dan ibu berpengaruh pada psikologi anak? Of course. Bagaimana pikiran bapak, bagaimana pikiran ibu, itu fotokopinya adalah anak itu. Maka kalau kita pernah punya negatif, segera bertaubat, tutup filenya, buang jauh-jauh. Ibu menjadi baik, bapak menjadi baik, mudah-mudahan anak pun menjadi baik-baik semua insyaallah. Doa tawassul dengan Al-Fatihah. Ya Allah, tenangkan hati anakku, Al-Fatihah. Luruskan pikiran anakku, Al-Fatihah. Bukakan hatinya untuk baca Quran, Al-Fatihah. Luruskan hatinya untuk sholat, Al-Fatihah. 10 kali, 20 kali, 40 kali, 100 kali tawassul dengan Al-Fatihah.
Taurat, Zabur, Injil tergabung dalam Al-Fatihah. Bertawassul kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah pembuka. Hati yang tertutup terbuka. Solawat kepada Nabi. Karena kuncinya adalah mahabbatur Rasul, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau seorang ayah tidak menjadi contoh yang baik dalam keluarga? Jangan carikan ayah yang baru. Yang ayah ini saja merubah diri dan ibu berusaha untuk mendidik dia dengan pendidikan yang baik. Banyak contoh bapaknya tak baik, tapi kalau ibunya serius mendidik anaknya jadi baik. Nabi-nabi, wali-wali, orang-orang zaman sekarang bapaknya bejat, penjahat, tengik, mati juga akhirnya. Tapi karena ibunya serius mendoakan, mendidik, mengayomi, menyayangi, maka anak menjadi baik. Insya Allah dari ibu-ibu yang baik lahir anak-anak yang baik-baik, insya Allah. Kertas yang ketiga, nanti sisanya saya bawa pulang, kami akan jawab di Pekanbaru. Ketika ayah bekerja jauh dari keluarga, bagaimana caranya agar peran ayah tetap dirasakan oleh anak, baik dari kasih sayang, perhatian. Sekarang bisa video call. Video call, ini sekarang bapak-bapak banyak video call, lupa untuk emaknya, kan untuk anaknya. Bagi-bagi porsi, istri ada, anak juga ada. Pada substansi. Substansi pertama sholat. Sudah sholat atau belum? Baca Quran. Baca hafalannya. Wadduha wallaili idza saja. Ketika setiap kali dia baca wadduha, dia ingat kita. Al-Fatihah dulu. Habis Al-Fatihah, Qul huwallah. Setiap kali dia baca itu dia akan ingat kita. Walaupun kita tak ada. Kehadiran kita. Yang penting itu fisik kita atau hadir diri kita. Diri kita, boleh jadi fisik kita tak ada, tapi keberadaan kita selalu ada. Setiap kali dia baca Al-Fatihah, setiap kali dia baca Wadduha, setiap kali dia baca Tabbats, Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Dia mendengar Allahu somad, As-Somadat. Keberadaan kita selalu ada dalam diri dia. Yang membacakan Qul huwallah itu adalah kita, karena kita yang mengajarkan pertama. Rekam, dengarkan, masukkan ke video ibu akan putarkan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh bahwa Ibrahim di Masjidil Aqsa, anaknya Ismail bersama Hajar di Masjid Haram, tapi pendidikan tetap ada. Kehadiran secara doa, secara ruh, secara psikologis itu lebih dalam. Bagi bapak-bapak yang kebetulan keluar kerja di tengah laut, di tengah samudra yang jauh, tapi nanti kalau sedang libur pulang, handphone cukup untuk orang-orang terdekat saja. Quality time, waktu yang berkualitas. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah, kita semua diberikan istiqomah. Pada akhirnya kita akan masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus bersama keluarga. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا هب لنا من الصالحين. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan pasangan hidup kami, anak keturunan kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina. Turunkan ketenangan hati kami, ketenangan dalam istri, ketenangan dalam anak keluarga kami ya Allah. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufik dan ridhamu dalam hati kami sehingga kami beramal mencari taufik dan ridhamu ya Allah.
Rabbana taqabbal minna, terima segala amal kami. Wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Wa qawwi imanana, kuatkan iman kami. Wa ja'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang berkata lurus, berfikir lurus, beramal lurus, berhati lurus, mencari ridhamu ya Allah. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makanil mubarak, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat yang baik ini, fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga jannatul firdaus. Ya Rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma ja'al madrasah al-bushra, jadikanlah sekolah al-bushra madrasatan azimatan mubarakatan fiha, sekolah yang diberkahi, takharraja minhul ulama wa zu'ama, keluar dari madrasah al-bushra para pemimpin, ahli-ahli dalam bidang agama, orang-orang yang akan meneruskan risalah dakwah ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah